Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Mari kita awali dulu pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini jenengan pengen bahas apa? Apa bu? Oh, bahasnya puasa. Ya, fikihnya langsung aja ya, yaitu ilmu yang langsung bisa diterapkan. Jadi jamaah Nur Iman pengen bahas yaitu bab puasa. Langsung saja ke fikihnya yang bisa panjenengan langsung praktekkan besok ketika memasuki yaitu bulan Ramadan. Yang pertama, ibu dan bapak, orang ibadah itu ada rukunnya. Rukun itu apa? Perkara yang harus ada agar ibadah tersebut menjadi sah. Kalau perkara tersebut tidak ada, maka ibadahnya tidak sah. Itu yang disebut dengan rukun. Jadi perkara yang harus ada. Dan rukun puasa cuma dua, niat, kemudian menahan dari segala yang membatalkan. Khusus untuk puasa di bulan Ramadan, niatnya tidak boleh dadakan. Kata Nabi, man lam yubayyit siyam qabla al-fajri, barang siapa malamnya belum niat sampai memasuki sholat subuh dia belum niat, setelah sholat subuh baru keluar niat, hari ini aku mau puasa, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Batas terakhir niat sebelum memasuki sholat subuh. Dan cara niat puasa di bulan Ramadan ada dua. Satu, bisa dirapel. Ini pendapat dari Imam Malik. Kata beliau, yanwiya awwala lailati saumi syahri Ramadan atau saumi Ramadan. Ketika panjenengan berada di malam pertama bulan Ramadan, jenengan langsung niat, ya Allah, saya akan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kenapa dirapel Pak Dede? Kata Imam Malik, fi yaumin nasyan niyah fihi jagani, jenengan ada hari yang lupa niat. Jenengan bangunnya jam 7 kawanan, urung sahur, urung sholat subuh bareng. Untung sudah niatnya dirapel. Tapi kata Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh Abu Suja, yang matan Abu Suja, niat itu intinya boleh setiap malam juga. Jadi sebelum azan subuh sudah niat. Tujuannya sebagai penegasan dan diulang setiap malam. Jadi niatnya boleh dua, boleh dirapel, boleh setiap malam. Dan tidak boleh memasuki bulan Ramadan bisaumi yaumin au yaumaini. Diawali dulu puasa sehari atau 2 hari sebagai pemanasan, jangan. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali laki-laki yang terbiasa sholat sunnah, yang terbiasa puasa sunnah. Saran dari saya, lebih baik ada jedanya. Biar antara yang sunnah dengan yang wajib itu ada sekatnya gitu, orang nyambung menurut. Terus Pak Dede, saya puasanya ikut ormas Muhammadiyah NU atau ikut pemerintah. Ini penting Bapak Ibu. Kalau jenengan ikut NU biasanya menggunakan ru'yatul hilal dengan melihat bulan. Faman sahida minkumun syahra falyasum.
apabila panjenengan melihat bulan maka berpuasalah. Kalau orang Muhammadiyah menggunakan hisab dihitung. Kenapa dihitung asyam wal qamar bihusban? Karena matahari dan bulan memiliki jalur peredaran yang bisa dihitung. Pak Dede, saya bingung ikut yang mana. Kalau ikut pemerintah aja boleh nggak boleh? Kata Imam Ahmad, yasummu ma'al imam wajah ma'atil muslimin. Berpuasalah kalian dengan pemimpin kalian dan kebanyakan kaum muslimin. Di sini ada pelajaran penting. Kemarin saya ngisi hari Ahad di daerah Jebres, ada sebuah masjid. Kalau awal puasanya ikut pemerintah, jadi mundurkan jari, tapi nek lebarannya ikut Muhammadiyah. Biar cepet. Boleh nggak kayak gitu? Bapak Abdul Halim, beliau dosen dari Universitas Raden Mas Said Kartasuro, menjelaskan apabila seseorang ikut suatu golongan maka ia wajib meyakini dan mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan oleh golongan tersebut. Mengikuti baik perihal waktu awal Ramadan atau awal puasa, dan begitu juga mengikuti ketentuan kapan, yaitu lebarannya. Ojo boleh penahe. Ya. Nah, nanti akan berubah, Pak. Jenengan misalnya lebarannya jenengan intinya puasanya ikut Muhammadiyah. Puasa duluan kan? Harusnya Muhammadiyah kan diserampung. Sesuk itu harusnya sholat Idul Fitri. Nek jenengan mundur berarti sholat Idul Fitri panjenengan jatuhnya bukan di tanggal 1 Syawal, jatuhnya di tanggal 2 Syawal. Jadi nggak bisa jenengan ikut Muhammadiyah yuk dari awal sampai akhir ya Muhammad. Nek jenengan melu pemerintah yuk dari awal sampai akhir ya melu pemerintah. Ojo udah pindah boleh kena itu. Jadi kasusnya gini, misalnya yang ikut pokoknya nanti geser waktu. Soalnya ada orang yang harusnya hari ini selesai puasa, besok itu lebaran. Tapi lebarannya ditunda ikut yang satunya lagi belakangnya, berarti dia Idul Fitrinya tanggal 2 Syawal. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Gitu. Nah, ya disepakati lah. Nah, kene ilmu Muhammadiyah ya dari awal sampai akhir ya Muhammadiyah. Nah, pemerintah ya tanggal 1 sampai akhir ya pemerintah. Hal-hal yang disunahkan yaitu sahur hukumnya sunnah. Sahur ya tetap kudu poso. Fa'in nabi suhuri barokah, karena di dalam waktu sahur ada keberkahan. Kemudian faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab. Sahur itu untuk membedakan kita ini umatnya Nabi Muhammad. Karena ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ketika puasa mereka itu tidak sahur. Kemudian dengan sahur yusallun akan didoakan oleh para malaikat. Dan batas terakhir sahur imsak apa akan subuh? Imsak apa akan subuh? Kata Imam An-Nawawi, batas akhir dari makan sahur adalah azan subuh. Dijelaskan menukil Quran surah Al-Baqarah 187, wa kulu wasrabu, makan minumlah hatta sampai yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khayt al-aswad, sampai panjenengan bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Berarti jenengan sudah azan subuh, jenengan lagi makan, dilek apa dilepeh? Kalau batas akhir sahur memang azan subuh, sudah azan kata Imam An-Nawawi kudu dilepeh. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,
idza sami'a ahadukum nida, nek panjenengan mendengarkan azan, wal ina'u ala yadihi, dan tangan panjenengan masih memegang gelas, fala yadahu, jangan kau letakkan gelas tersebut hatta yaktiya hajatuhu minhu, sampai panjenengan selesai menunaikan hajat minum panjenengan. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Jarir, ketika azan Umar bin Khattab itu sedang pegang gelas dan di depannya ada Rasulullah. Umar sampai bertanya, "Asrabuha ya Rasulullah, bolehkah saya meminum air ini?" Kata Nabi, "Na'am, fasyaribaha." Wahai Umar, silakan kau meminum air tersebut. Padahal sudah azan subuh. Artinya apa? Hadis ini dijelaskan oleh Dr. Firanda. Ada namanya rukhsah menunaikan hajat. Apa itu rukhsah menunaikan hajat? Walaupun sudah azan, boleh minum atau menelan, hanya rukhsah hajat, menyelesaikan kebutuhan panjenengan saja secukupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. Jangan lagi sahurnya pakai dokasin BP. Nek ra ngopi ora seret ngene. Pokok mosok kudu dilepeh. Intinya tetap minum tapi cuman sekedarnya saja. Lep-lep wis rampung. Ora mumpung adane ora rampung ndang. Nah, itu bukan rukhsah itu. Itu ngamuk itu. Jadi rukhsah menunaikan hajat hanya sekedarnya saja, biar makanan ini tidak menimbulkan bahaya buat panjenengan. Kenapa di Indonesia ada imsak? Di Saudi Arabia kok tidak ada imsak, Pak Dede? Dijelaskan oleh Gus Muafik, Indonesia itu negara tropis, banyak pepohonan, bebatuan, banyak kebun, sering hujan. Kalau matahari sudah nyedul, kadangkala sinarnya belum bisa kelihatan karena terhalang oleh pepohonan. Makanya ulama zaman dahulu bikin imsak artinya iki wis lampu kuning. Sing lagi sahur dagang diramuke, gitu loh. Di Saudi Arabia letak geografisnya itu padang pasir dan bebatuan. Jarang ada pohon, jarang hujan. Kalau matahari sekali jedul, sinarnya langsung kemana-mana bisa kelihatan. Makanya orang Arab Saudi pakaiannya itu warnanya warna-warna padang pasir, krem, abu-abu, warna batu. Karena sekelilingnya kayak gitu. Dan jenengan orang Indonesia kelambine batik, gambarnya flora dan fauna, gambar manuk, gambar kembang, gambar daun. Karena Indonesia itu kaya dengan flora dan fauna. Dan sahur terbaik adalah mepet adzan subuh qadru 50 ayatan. Kurang lebih nek panjenengan membaca Al-Qur'an 50 ayat, ya 30 menit lah. Kalau adzan subuh setengah 5, jam 4 sudah sahur, itu ideal sekali. Sunnah yang kedua, kalau sudah adzan maghrib segera batalkan puasa, jangan ditunda-tunda. La yazzalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Jenengan tetap dalam keadaan baik apabila menyegerakan berbuka puasa. Dan menurut Nabi, waktu berbuka puasa adalah wa gharabat syams faqad afṭara shaim. Kalau matahari sudah tenggelam, silahkan berbuka. Kemudian ada pertanyaan dari jamaah Sudimoro, Pak Dede, saya itu dulu pernah ngaji sama Ustadz. Ustadznya itu kalau buka puasa, dia ini sholat dulu, tidak membatalkan puasanya. Selesai sholat dia diam dulu, nunggu petang dedet sampai matahari, sampai bintang-bintang muncul di langit, baru batalkan puasa. Lah itu sama kok, bener toh? Karena dalilnya Al-An'am 97 katanya. Ternyata saya menemukan bantahannya. Ternyata kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani kalau buka puasa, li'annal yahud wan nasara yuakhirun. Mereka itu suka menunda-nunda, mengakhirkan waktu berbukanya.
Bahkan di sebuah kitab yang berjudul Kitab Wasail Asyiah karya Muhammad bin Al-Hasan Al-Hud, ternyata salah satu kebiasaan orang Syiah adalah berbuka setelah betul-betul masuk waktu malam, di saat awan merah di ufuk telah menghilang dan bintang mulai terbit. Jadi orang yang suka mengundur-undur waktu berbukanya, apalagi nunggu petang dedet sampai keluar bintang-bintang, itu kebiasaannya orang Syiah. Lah Pak Dede, pas buka puasa saya tuh bingung. Masjid Nurul Iman, Masjid Nur Islam, Masjid Ar-Rahmah kok ada terak bareng. Lah ini aku melu sing endi? Makanya jadilah muadzin yang amanah. Jadi muadzin itu berat sampai Nabi mendoakan al-imam dhaminu wal muadzin mu'tamanun. Menjadi imam itu tanggung jawabnya berat karena dia akan menanggung jamaah. Dan menjadi muadzin itu amanahnya berat. Kalau dia adzan sebelum waktunya yang di rumah membatalkan puasa, maka muadzin akan menanggung dosanya. Makanya doa Nabi, Allahumma arsid al-immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam salat, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah dosa-dosanya para muadzin. Jadilah muadzin yang amanah, yang dipercaya oleh umat. Umat itu akan percaya dan jenengan adzan pasti on time. Jadilah muadzin yang amanah. Berat. Selanjutnya sunnahnya berbukalah dengan rutok kurma basah. Kalau tidak ada tamrun kurma kering, kalau tidak ada air putih, karena ada dalilnya ini. Yuftiru qabla an yusalli, Nabi itu membatalkan salat, membatalkan puasanya, lalu mendirikan salat. Berbukanya dengan rutok kurma basah, tamrun kurma kering, ma'in kalau nggak ada ya air. Jadi buka puasa pilih teh manis hangat atau air putih? Sunahnya air putih sih yo. Jadi baru teh manis hangat. Kalau nggak ada, batalkan dengan niat, misalnya dengan lagi safar atau sedang sibuk belum sempat, maka cukup pakai niat. Saking pentingnya menyegerakan berbuka, bahkan ada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Umar. Rubbama, kadangkala aftara Ibnu Umar ini berbuka puasa alil jima, dengan mendatangi istrinya loh Pak. Artinya mau buka pakai kurma gak ada, air yo gak ada, yang ada siapa? Istrinya, sih didatangi istrinya biar cepat membatalkan puasa, agar janganlah suka menunda membatalkan puasa. Pak Dede, bagaimana hadis berbuka dengan yang manis? Ternyata kemarin dibahas di sekolahan saya, adanya itu hulwatun barid, minuman yang manis dan dingin, itu infus water. Nabi itu merendam kurma kismis di subuh hari, nanti sore diminum. Artinya manisnya dari alam, dari buah, bukan manis dari ultra food gula. Jadi bukanya kolak pisang, es teler. Makanya selesai Ramadan, jenengan bukan makin langsing tapi makin langsung. Kemudian ada santri saya yang nanya, Pak Dede, kalau bukbernya sama pacar boleh enggak? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Bukbernya sama pacar gimana? La yukhluna ahadukum bi imra'ati fa inna syaitan talituhuma. Yang tidak boleh kan khotwat, berduaan. Lah Pak Dede, saya kan enggak berduaan banyak. Makanya wala taqrabu zina, janganlah engkau dekati zina. Berarti orang yang buka puasa dengan pacarnya, megang tangan, rangkulan, puasanya sah. Tapi pahalanya jeblok. Zol bisa. Dan dia buka puasanya sambil berbuat dosa. Jelas. Makanya di bulan Ramadan semangat melakukan beramal soleh, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Teori ini ngono Pak, prakteknya hanya orang-orang pilihan Pak, yang bisa bertahan di 10 terakhir bulan Ramadan. Godaannya akeh,
THR ya wis turun kok. Makanya 10 terakhir tarawihnya pindah ke Solo Grand Mall. Ya. Makanya kata Ustaz Umar Miftah, orang muslim di bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tanggal 1 sampai 10 semangat. 10-20 meletre. 20 sampai 30 Ramadan ambiar. Babar belas poso ya ora, tarawih ya ora, semua. Kelompok yang nomor 2 tanggal 1 sampai 10 semangat. 10 sampai 20 meletre. Tapi dia kelingan, kata Pak Ustaz, 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar, kudu semangat. Dia semangat naik alhamdulillah. Kalau jamaah Masjid Nurul Iman, insya Allah kelompok nomor 3 tanggal 1 sampai 10 semangat. 10-20 remblong. 20 sampai 30 ugal-ugalan Pak. Wah ibadahnya tenang-tenang. Betul gak? Kesalahan di bulan Ramadan yang pertama adalah yaitu ngamuk ketika berbuka puasa ini fatal Pak. Wa qul wasrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah ketika buka secukupnya saja. Apalagi mohon maaf para imam, ini arep imam di salat tarawih mame ojo rokok sujud muntah nih kono repot malah. Termasuk kesalahan di bulan Ramadan makruh sering berkumur-kumur, itu makruh, dibenci. Apalagi kumur-kumurnya pakai es teh ya. Hati-hati yang mendekati istri ojo mesra-mesra banget lah, kebablasan kelemahan jenengan. Harus mengganti rokok batal tuqiquha, membebaskan seorang budak. Tidak mampu antasuma syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, it'ama sitina miskinan, memberikan makan 60 fakir miskin berat. Termasuk kesalahan di bulan Ramadan tidak melatih anak-anak kecil untuk berpuasa. Ayo dok, le, rasa poso tak gorengin dok abe ibu. Mau bapakku renek. Lah malahan zamannya Nabi faidah sa'alu ta'am, anak mereka dilatih berpuasa. Ketika mereka lapar dan haus, a'tainahumul luqwah. Bapaknya ibunya memberikan mainan tulhihim, sehingga anaknya sibuk mainan hatta yutimu shaumahum, sampai anaknya puasanya hatam 1 hari. Kalau anak kecil yang puasa hatam, anak kecil belum balik kemudian sholat, anak kecil belum balik kemudian kurban, apakah amalannya sah? Pada sah. Taktuba lisawhiri bihasanatihi, amal solehnya akan ditulis sebagai celengannya. Ada jamaah dari Bulu Sukoharjo kemudian tanya, Pak Dede, saya punya santri sudah SMA, perempuan usia 17 tahun, tapi belum menstruasi. Berarti dia belum balik kan Pak Dede? Boleh tidak dia belum berpuasa karena belum menstruasi? Tidak boleh. Anak-anak dikatakan sudah balik dan dewasa, tandanya bukan mimpi basah dan menstruasi saja. Dijelaskan tamamu khamsi asrata sanatan fid dzakari wal untha. Kalau anak ini sudah usianya 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, walaupun belum menstruasi, maka dihukumi sudah dewasa kalau menginjak 15 tahun. Hal-hal yang dimaafkan suntik insulin tidak membatalkan puasanya. Tetes mata, tetes telinga tidak batal, walaupun di tenggorokan terasa pahit karena cairan ini masuknya bukan lewat mulut. Yang punya asma juga sama, tidak membatalkan sholat. Yang ada sisa makanan tadi sahur, daging kambing sak jempol, yo dilepeh, jadi lep. Hal-hal yang membatalkan puasa. Karena dulu waktu kecil kita mendapatkan ilmu yang salah. Nangis posone, kentut neng banyu posone, tangannya kena pisau puasanya, yang membatalkan puasa 10 perkara ini. Makan minum disengaja batal, nek lali rezeki nomplok. Merokok batal, muntah disengaja batal, haid nifas batal, berjima di siang hari batal, onani masturbasi batal, murtad gila dan niat membatalkan, maka batallah puasanya. Termasuk ibu-ibu, kalau jenengan waktu subuh jenengan masih sibuk beberes isa-isa, lupa jenengan belum mandi bu, belum keramas.
Habis ngapain emangnya Bu kok belum keramas? Kejatuhan tai cecak tadi malam. Maka tidak batal puasa ibu, walaupun sudah adzan ibu belum mandi junub. Fayak tasil, silahkan mandi wa yasum dan lanjutkan puasanya. Selanjutnya bayar fidyah. Ada orang-orang yang tidak sanggup puasa, maka boleh membayar fidyah sebagai gantinya. Khusus 4 orang ini. Yang pertama, orang tua yang sudah tua renta, maka anak-anaknya hendaklah membayar fidyahnya. Yang kedua, orang yang sakit tak kunjung sembuh, dia divonis penyakit dalam, sehari minum obat 5 kali kalau usah puasa, bayar fidyah saja. Nanti kalau sembuh gimana Pak Dede? Maka hutang puasanya sudah beres oleh fidyahnya. Ibu hamil dan menyusui, ini banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, hendaklah ibu hamil dan menyusui harus mengqadha puasanya. Karena ibu yang hamil dan menyusui dikiaskan seperti orang yang sakit, harus membayar di waktu yang lain. Tapi kalau Ibnu Abbas, beliau menjelaskan ibu hamil dan menyusui cukup memberi fidyah saja. Dijelaskan oleh beliau, wal hubla wal mardi'i idza khafitan. Orang yang hamil dan menyusui, jika dia takut tertimpa keburukan untuk diri dan anaknya, aftarta, buka puasa, gak usah puasa, wa at'amta kulli yaumi miskinan, dan gantinya adalah membayar fidyah. Ini pendapatnya dari Ibnu Abbas. Termasuk Ibnu Umar juga sama. Ibnu Umar punya anak perempuan, kemudian menikah dengan seorang laki-laki Quraisy, dan anak perempuan hamilan, ternyata hamil. Ketika bulan Ramadan, anak perempuannya Ibnu Umar atas fi Ramadan, dia lemes, lelah. Kata bapaknya, fa amroha Ibnu Umar an tuftira. Dendo cayu kowe rasa poso, batal ki wae kono ngombe. Wa tuqimu an kulli yaumin miskinan, dan nanti gantinya cukup membayar fidyah. Tidak harus mengqadha puasanya. Saya lebih senang pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau ini sahabat Nabi. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, ahli dalam Al-Quran. Makanya ketika istri saya sedang hamil dan menyusui gak puasa, nanti gantinya bayar fidyah. Di logika saja Pak. Perempuan sekali hamil, dia 1 Ramadan gak puasa. Anaknya lahir 1 tahun pertama dia gak puasa karena ngasih ASI ke anaknya. Tahun kedua anaknya sudah mulai gede kan bisa makan. Berarti hutangnya kalau 1 kali punya anak, 2 kali Ramadan tidak puasa. Anaknya udah gede, alhamdulillah Pak Dede, anak saya udah besar, saya mau mengqadha puasa saya 2 bulan. Ora kotor Pak. Ternyata mau mengqadha puasanya bayar hutang 2 bulan. Bojone nyenggolne matamna. Ora remuk dadi perempuan. Wis nanggung weteng hamil yo loro, nglahirke yo loro, ngasih ASI yo loro. Bojone ning ndi? Bojone ning ndi? Ta tanggung jawab barang ngono lho. Yo berarti dia ngono lho, gitu lho. Maksud apa mboten ini logikanya? Masuk, Pak. Selanjutnya membayar fidyah ada 2 cara. Yang cara pertama kata Imam Syafi'i, boleh membayar fidyah dengan memberikan makanan mentah. Artinya bahan makanan pokok, kalau di Indonesia yuk beras. 1 harinya 1 mud 0,75 kg, dibulatkan 1 kilo per harinya. Jadi kalau 30 hari tidak puasa berarti 30 kilo. Nah sekali 30 kilo buat biar dicicil 5 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Boleh makanan pokok saja, boleh dikasih lapuk. Bebas. Waktu istri saya hamil, saya sekilo sekilo tak kei dok telu, tak kei mie telu nyong. Tapi jenengan beras tok mboten napa-napa. Boleh dirapel, boleh sekilo. Sekilo ngece ya dirapel wae, Pak. Boleh secepatnya, boleh selesai bulan Ramadan. Cara yang kedua yaitu dengan makanan yang sudah siap santap. Anas bin Malik sudah sepuh, gak sanggup puasa.
Caranya beliau ini masak makanan 30 porsi, kemudian mengundang orang-orang miskin 30 orang, makan bareng, selesai. Berarti bayar fidyah itu tidak harus memberi makan sehari 3 kali, tidak. Cukup sehari sekali saja. Pilih untuk sarapan, makan siang atau makan sore. Dan fidyah tidak boleh menggunakan uang. Fidyah itu harus dengan beras atau makanan yang sudah jadi. Kalau mau pakai uang boleh dengan syarat nyok pakai duit, tolong belikan nasi padang kasihkan orang miskin, itu boleh. Dan bayar fidyah tidak boleh diletakkan di acara Jumat Barokah, tidak boleh diletakkan di acara subuh barokah, takjil buka puasa, itu nggak boleh. Alasannya kenapa Pak Dede? Menurut dalil fidyah itu to'amu miskin, untuk orang-orang miskin. Jumatan yang makan kan belum tentu orang miskin. Sing naik pajero kontainer yo kadang-kadang jiko es, jiko apa ngono lho. Sing takjil yo padha kan, banyak orang kaya juga. Jadi fidyah khusus orang miskin. Miskin itu tidak mampu memenuhi setengah kebutuhan hidupnya. Kemudian bagaimana Pak Dede? Pak Dede, ibu saya sakit, waktu 10 hari di rumah sakit, terus meninggal. Lah ini 10 hari ini utang puasa, saya sebagai ahli warisnya harus mengqadha puasanya atau bayar fidyah? Kata Imam An-Nawawi, ada 2 pendapat. Kata beliau, apabila orang ini, perhatikan di tangan saya sebagai grafik, apabila orang ini sakit di Muardi 10 hari, udah sakit 10 hari di Muardi, belum sehat, belum sembuh, belum keburu mati. Berarti nggak punya waktu dan kesempatan, betul apa betul? Lam yajib alaihi syai'un, kata Imam Nawawi, tidak ada kewajiban untuk dia sama sekali. Li'anna fardun lam yatamakkan min fi'lihi ilal maut, karena dia tidak ada waktu dan kesempatan. Kemudian fasaqata hukmuhu kal haji, maka kewajibannya akan gugur sebagaimana kewajiban haji. Haji itu bagi yang mampu, mengqadha puasa, membayar fidyah bagi yang mampu. Kan ini orangnya belum sempat mampu sudah keburu mati gitu loh. Nah, yang kedua, apabila kondisinya gini Bu, sakit selama Ramadan 10 hari di Muardi, kemudian sembuh, sehat. Nah, pas sehat orang belum bayar utang mati, kemudian mati lah. Ini kan masih ada jeda sehatnya, orang dagang bayar. Orang yang kayak gini, qat'im ma'anhu likulli miskinan mundun min ta'amin anil kulli yawm, maka dia harus membayar fidyah. Ahli warisnya yang harus membayar fidyah, karena dia punya kesempatan tapi tidak membayar hutang puasa. Jelas nama buatan ini? Pak Dede, kalau dia ini kerjaannya berat gimana? Maka boleh dia tidak berpuasa, tapi ketika berangkat dari rumah sudah niat puasa dulu. Kalau sampai di tempat kerja gak kuat, silahkan batalkan faidatun min ayamin ukhra, dan menggantinya di waktu yang lain. Tapi kalau pekerjaan beratnya sepanjang tahun gimana? Kayak supir bis antar provinsi. Orang yang jadi supir bis antar provinsi, maka dia akan mendapatkan rukhsah orang safar. Supir ini boleh mengkosor sholatnya, boleh menjamak sholatnya, boleh mengusap sepatu, tidak harus wudu, jadi bagian kakinya cukup diusap. Dan dia juga an yuftira fi hadhihi hali walau kana daiman yusafir. Dia boleh tidak puasa setiap harinya selama bulan Ramadan. Karena dia kan nyupir bis antar provinsi, kuat poso, Pak. Lah kalau mengganti di hari yang lain piye Pak Dede? Sesuk tetap nyupir apa mboten? Tetap nyupir. Lah terus libure kapan nyupir terus kok nganti tuwek kok? Maka kalau kerjaan beratnya sepanjang tahun dan tidak ada waktu libur untuk membayar hutang puasanya, maka ada ulama yang berpendapat boleh dia membayar fidyah karena tidak punya waktu. Kemudian ibu dan bapak yang hadir, ibu yang hamil, bayinya ini tidak dizakat fitrahi, ijma para ulama sepakat demikian. Mohon maaf kalau di masjid Nurul Iman bayar zakat fitrahnya menggunakan uang apa beras?
Uang nggak terima? Wow. Sudah duit kok sira gelem lho sih. Hukumnya kalau membayar zakat fitrah dengan uang, kata Imam Abu Hanifah, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, hukumnya boleh. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan boleh apabila mendatangkan maslahat. Tapi beras juga boleh. Dia ini orang miskin, bayar zakat fitrah ke Masjid Nurul Iman, tapi nanti pas pembagian zakat fitrah dapat lagi, boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh selama orang ini termasuk 10 golongan yang dia ini berhak menerima zakat. Selanjutnya Ibu dan Bapak yang hadir, berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya tidak dikali lipatkan, cuma hantamannya lebih keras. Ya. Wa man yurid fihi bil hadin bidzulmin nudriku min adzabin alim. Orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan hukumannya lebih berat. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan, wa kana ismul ma'asi fihi asyad wa aqab. Siksaannya lebih berat dan lebih keras. Apa hukumnya perempuan gak pakai jilbab terus puasa Ramadan? Dia gak pakai kerudung tapi puasa. Puasanya sah gak? Ini tuh pertanyaan dari murid saya, Pak. Aku yang kepikiran pertanyaan ini. Murid saya tuh ngomong tadi, Pak Dede boleh nggak bukber sama pacar? Termasuk murid saya nanya, Pak Dede, ibu-ibu perempuan, dia ini muslim, dia puasa tapi nggak pakai kerudung tuh boleh nggak? Hukum puasanya sah. Idza taraqat al-mar'atul hijab, ketika perempuan ini meninggalkan kerudungnya, fahiya asiyatun li rabbiha, tidak mau memakai kerudung, maka termasuk pelanggaran. Artinya dia bermaksiat kepada Allah. Lakin saumaha sahih, tapi kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, puasanya tetap sah. Tapi perlu catatan, Bu, ghairu annaha tanqusu thawabahu. Karena tidak pakai kerudung, maka membuat pahala puasanya menjadi berkurang. Karena dia posisi sedang ibadah, tapi melakukan pelanggaran, yaitu tidak mau pakai hijab. Nek menurut jenengan kerudung itu wajib, sunah, mubah atau makruh sih, Bu? Apa, Bu? Ngomong dewe atau juga aku sih ngomong ya. Wajib, mana? Wajib itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan, aku kan jawab dewe. Bisa diterima nih ini? Termasuk kayak orang yang puasa tapi tidak sholat, yo melu sahur, yo melu buko, tapi orang sholatnya apa puasanya sama apa boten? Sah. Cuma nanti pas buka puasa gara-gara dia tidak sholat, maka nilai puasa Ramadan pahalanya menjadi berkurang, bahkan iso hilang. Bisa diterima nih ini? Terakhir, jenengan arep tarawih ning Masjid Nurul Iman, tekan masjid wis telat, jamaah wis padha sholat tarawih, padahal jenengan urung sholat isya. Pilih mulih apa tetep mangkat? Biasanya mulih. Loh, ngapa Pak kok mulih? Telat. Ternyata karena saya pernah mendapatkan kasuistik seperti ini. Bapak Ibu yang jenengan datang ke Masjid Nurul Iman arep sholat tarawih kemudian telat, ojo mulih. Tetap datang ke masjid ikut sholat. Di dalam mazhab Syafi'iyah oleh Imam Asy-Syirazi dijelaskan yajuz, hukumnya boleh, an ya'tamal muftaridho, orang yang sholat wajib bermakmum bil mutanafil kepada imam yang sedang sholat sunnah. Jadi jenengan tetap teko, jenengan tetap datang, kan 2 rakaat salam, Allahu Akbar melu. Di masjid sudah 2 rakaat kan salam, jenengan berdiri lagi, ya, melengkapi kan 4 rakaat salat isya nih.
Makanya kalau jenengan lagi sholat rawatib ba'diyah zuhur, Allahu Akbar, sholat sunnah, enek wong teko, sablek. Wah, padahal aku ini sholat sunnah ini. Maksud jenengan, Pak ojo Pak, aku sholat sunnah Pak. Maksud batake ngono. Gen wae jenengan yo tetep sholat sunnah, DE yo sholat wajib. Jenengan salam DE ngadeg lagi. Paham apa mboten iki? Dari tadi nggih. Aku orang gur cerita rono-rene lho Pak. Selesai Pak, enten pertanyaan apa mboten? Sing ganjel tengati. Ini pertemuan terakhir. Ketemu lagi nanti habis lebaran. Monggo. Masalah kebiasaan itu tadi untuk keluarganya gimana Pak? Oke, satu ada lagi monggo. Ada lagi Pak? Cukup? Video buat keluarganya juga. Ada lagi nggak? Sudah? Sama zakat itu tadi. Kenapa? Zakat harus dikasihkan keluarga. Oke. Sampun? Ya. Oke, monggo Bapak ambil. Buat puasa Pak, masalah orang sakit, saya pernah sakit bulan-bulan lamanya, karena saya operasi ya terpaksa pakai kateter, sehingga saya tak sholat mati sholat. Apakah saya harus mengkodok? Karena saya membawa najis Pak, kalau kateter. Saya berpendapat harus kodok. Terus saya mengkodok, saya boleh. Bulan-bulan. Sampun. Oke, ada lagi? Iya, rampung ya. Ini sholat dewe terus adan, koma terus mangkat dewe. Ada lagi? Monggo nanya aja, biar saya nompo amplopnya yo marem ngono lho. Gen ustadnya rada mikir ngono lho. Monggo ada lagi? Hah? Cukup? Oke. Fidyah zakat fitrah apakah boleh diberikan ke saudara? Boleh kalau saudaranya termasuk 8 golongan tadi. Saudaranya ternyata miskin atau fakir atau mu'alaf atau saudaranya terlilit hutang atau saudaranya fisabilillah seorang ustaz yang berjuang di jalan Allah atau ibnu sabil berada di jalan perjalanan. Intinya kalau saudaranya ini termasuk 8 golongan, diberikan ke saudara itu lebih afdal. Tidak harus ke masjid, tidak harus dititipkan ke anaknya di sekolah bayar zakat fitrahnya. Kalau dikasihkan ke saudara dapat 2 pahalanya. Pertama, pahala zakat fitrahnya, yang kedua pahala mempererat hubungan tali silaturahmi dengan syarat saudaranya dipastikan termasuk golongan miskin. Yang kedua, ini saya sampaikan di materi bab sholat. Apakah sholat itu berat? Kedudukan sholat di dalam agama Islam harus dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk ketika sakit. Makanya bau tiba kampung yang sholat pakai pampers, kata Syekh Utsaimin hukumnya sah. Dengan syarat, misalnya ada kateter, kan ada najisnya. Syaratnya, nyungapunten satu, ketika mau sholat, dia tetap mengawali dengan bersuci dulu. Kalau sanggup berwudu, kalau tidak sanggup tayamum. Yang kedua, agar najisnya tidak tercecer kemana-mana, ketika dia mulai wudu atau tayamum sudah posisi pakai pampers. Nah, berarti agar ketika nanti sholat dan wudu najisnya tidak kemana-mana walaupun di pampersnya ada najis. Dalilnya la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kesanggupannya. Gitu Pak. Jadi sholat dengan membawa najis yang ada di pampers hukumnya tetap sah. Nek cerit ganti orang kelenger. Pampers bayi 50.000 isinya 25. Pampers lansia 50.000 isinya 6. Tur ingat nek bayi digoke kurang kan sikile leboke gampang. Nembak aku mbauti. Orang enggak karo. Makanya pokoknya 15 menit cerit gantine kelenger sing tak ganti pokoknya.
Jadi sholat dengan membawa najis karena rukhsah sakit hukumnya boleh. Karena itu rukhsah keadaan darurat. Apalagi sakit habis operasi. Maafu dimaafkan. Bisa terima nih? Ya. Pernah saya sampaikan ya di bab sholat ini. Sudah nih cukup? Oke, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah